Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Zakti Guniansa dengan NIM 2301010079. Pada kesempatan ini saya akan menyelesaikan soal ujian akhir semester mata kuliah Cloud Computing dengan topik nomor 1, Container Orchestration menggunakan Red Hat OpenShift Container Platform atau RHOCP. Nah, pada kesempatan ini saya diminta untuk melakukan debugging dan deployment aplikasi multi-container bernama Quetzal yang terdiri dari dua microservice yaitu Quetzal UI dan Quetzal API. Oke, langsung saja. Berdasarkan soal nomor 1, hasil yang harus dicapai adalah 1. Memverifikasi dan memperbaiki konfigurasi deployment. 2. Memverifikasi dan memperbaiki konfigurasi service. Dan yang ketiga, melakukan deployment objek OpenShift. Dan 4. Memastikan aplikasi Quezon dapat berjalan dengan normal melalui browser. Oke, langsung saja untuk nomor satunya. Langkah pertama adalah menjalankan environment praktik menggunakan perintah labstar OpenShift lab. Labstar OpenShift lab. Lalu enter. Tunggu sampai sukses semua. Nah, di sini ada tandanya berarti 5 masih belum terselesaikan, 0 suksesnya masih 0 dan 5 masih belum terselesaikan. Langsung saja kita buka lab yang barunya. Dan di sini langkah selanjutnya yaitu mengetik perintah oclogin u-development dan p-development / kemudian perintah oclogin digunakan untuk melakukan autentikasi ke cluster OpenShift, kemudian enter. Nah, setelah login berhasil, saya memastikan menggunakan project yang telah dibuat oleh lab, yaitu OCP Lab. Langsung saja kita ketik perintah OC Project OCP Lab dan enter. Nah, di sini ada tulisan already on project OCP Lab. Project OCP Lab akan menjadi namespace tempat seluruh resource aplikasi Quest dijalankan. Langsung saja ke langkah selanjutnya yaitu masuk ke directory. Spasi dan enter. Nah, directory ini berisi file deployment YAM dan service YAM yang telah dibuat oleh rekan kerja sebelumnya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mencoba deploy Quetzal API. Ketik perintah ocreate deploy YML. Nah, saat deploy dijalankan, muncul error yang menyatakan bahwa selektor tidak sesuai dengan template label. Artinya, deployment tidak dapat menemukan pod yang akan dikelolanya karena label yang digunakan berbeda. Oke, langkah selanjutnya yaitu memperbaiki deployment YAML. Langsung saja kita ketik perintah nano deployment .yam. Yang sebelumnya kita hapus saja. Ntar saya jelaskan satu-satu. Nah, bentar Pak. Oke, di sini udah ada yang benarnya.
Saya akan jelasin satu-satu. Nah, metadata ini digunakan untuk memberikan nama deployment yaitu Quets API. Ini namanya Quets API. Terus di sini ada replika. Ini untuk menentukan jumlah pot yang dijalankan yaitu 1 pot. Kemudian ada selektor MATLABEL digunakan untuk deployment untuk memilih pot yang akan dikelola. Kemudian ada template metadata label memberikan label pada pot yang dibuat. Oke, langsung saja kita Ctrl O untuk kemudian enter, Ctrl I untuk menyimpan, Ctrl I untuk kembali. Kemudian langkah selanjutnya yaitu deploy ulang Quets API dengan mengklik perintah uji create deploy YAML. Nah, setelah konfigurasi diperbaiki, deployment berhasil dibuat. Selanjutnya saya memastikan pot berhasil berjalan dengan ketik perintah uji get PO. Nah, pot Quets API sudah berhasil berjalan, namun Quets UI masih mengalami crash loop back off karena belum dapat terhubung ke service Quets API. Langkah selanjutnya yaitu memperbaiki service YAML. Langsung saja kita ketik perintah nano service.yaml. Yang sebelumnya kita hapus saja dulu. Saya akan jelaskan dulunya. Nah, di sini ada nama Quets API digunakan sebagai hostname service. Dengan nama ini, aplikasi UI dapat mengakses API melalui http://quetsapi8080. Kemudian portnya yang digunakan klien untuk mengakses service, ini portnya 8080, port yang digunakan klien untuk mengakses service. Kemudian target port 80-nya port kontainer tujuan tempat aplikasi API berjalan. Ini. Dan ada yang belum kita buat, yaitu selektornya. Nah, dan ada selektor app Quets API digunakan untuk memilih pot yang memiliki label app atau Quets API. Kemudian Ctrl O, enter untuk menyimpan, dan Ctrl X untuk kembali. Nah, langkah selanjutnya yaitu deploy service.
Kita ketik perintah oc create -f service.yaml. Nah, setelah service dibuat, saya melakukan verifikasi konfigurasi service. Yaitu kita verifikasi dulu dengan mengetik perintah oc descript service queries API dan enter. Oh, di sini masih error. Berarti masih ada yang salah. Oke, coba kita kembali ke nano service YAM-nya. Kita buat ulang. Kemudian kita Ctrl O, kemudian enter, Ctrl X. Lalu kita ke langkah selanjutnya, kita deploy service ulang. Ketik perintah oc create.service.yaml. Di sini udah ada tandanya. Tandanya berarti setelah service dibuat, saya melakukan verifikasi konfigurasi service. Dengan kita verifikasi oc descript service queries.api dan enter. Nah, output ini menunjukkan bahwa service berhasil menemukan port queries API dan meneruskan queries ke port 8080. Artinya komunikasi jaringan antar kontainer telah berhasil dikonfigurasi. Langsung saja ke langkah selanjutnya, yaitu memeriksa kondisi port dengan mengetik perintah oc get po. Enter. Nah, walaupun service sudah benar, port queries UI port UI API tersedia sudah petunjuk soal port harus di restart. Ini sudah benar berarti. Restart queries UI. Kita oc delete port.ui dan enter. Perintah ini menghapus port yang memiliki label app queries UI. Deploy akan otomatis membuat port baru sebagai penggantinya. Langsung saja kita verifikasi lagi dan mengetik perintah oc get po dan enter. Nah, sekarang kedua port berhasil berjalan dengan status running. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi antar UI dan API telah berhasil. Nah, langkah selanjutnya yaitu verifikasi melalui browser. Sesuai dengan perintah soalnya, saya membuka browser dan mengakses alamat aplikasinya yang tertera di soalnya. Nah, pada tahap ini saya menunjukkan bahwa aplikasi Quetzes dapat diakses tanpa error. Oke, berarti sudah berhasil. Kita kembali aja. Nah, 5 passing, 0 violet. Tandanya sudah berhasil. Atau kita verifikasi akhir lagi. oc get po. Nah, verifikasi akhir menunjukkan seluruh port berhasil berjalan dengan baik dan siap melayani request pengguna.
Langkah selanjutnya yaitu tinggal menghapus seluruhnya dengan mengetik perintah cd lab finish. Setelah seluruh pengerjaan selesai, saya membersihkan environment menggunakan perintah lab finish OpenShape Lab. Ini tandanya sudah berhasil dan saya sudah berhasil menyelesaikan soal nomor 1. Pada praktikum ini berhasil melakukan debugging dan deployment aplikasi multi-container pada Red Hat OpenShift Container Platform. Langsung saja kita ke soal nomor 2. Dulu ini. Nomor 1-nya sudah berhasil. Nah, pada soal nomor 2 ini, saya diminta untuk melakukan deployment aplikasi sosial media sederhana bernama Beper yang terdiri dari 3 komponen kontainer, yaitu PostgreSQL database, 2 Springboard API, dan ketiga Rex UI yang dijalankan menggunakan NGINX. Dan ada hasil yang harus dicapai, yaitu menjalankan kontainer dari Emacs Public, mengelola lifecycle container, membangun Emacs container yang efisien, membuat dan mengpublikasi Emacs container, mengelola komunikasi antar kontainer menggunakan Podman Network, dan menggunakan volume untuk penyimpanan data persisten. Oke, langsung saja langkah yang pertama untuk mengerjakan soal nomor 2 itu yaitu mengetik perintah labstar compression heap revive. Enter. Nah, perintah ini akan menyalin source kode aplikasi ke direktori kerja dan memastikan seluruh Emacs yang dibutuhkan tersedia. Ini masih 0 passing dan 13 filing, berarti belum ada yang kita kerjain. Saya kita buka terminal barunya. Kemudian kita ketik perintah Podman Network Create Beper Backend yang digunakan untuk komunikasi antara database dan API. Kemudian perintah selanjutnya yaitu ketik perintah Podman Network Create Beper Frontend. Nah, kemudian enter. Nah, Beper Frontend ini network frontend yang digunakan untuk komunikasi antar API dan user interface. Kemudian langkah selanjutnya yaitu membuat volume database dengan mengetik perintah podman volume create beper data. Nah, digunakan agar data PostgreSQL tetap tersimpan walaupun kontainer dihentikan atau dibuat ulang. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menjalankan kontainer database. Langsung saja kita jalanin satu-satu. Klik perintah podman run.d, kemudian enter. Kemudian di sini ada nama BeperDB, yaitu fungsinya memberikan nama kontainer database. Kemudian perintah langsung 3 perintah dulu. Ntar saya jelasin.
Dan nah, ini ketiga perintah ini digunakan untuk membuat user, password, dan database PostgreSQL. Enter dan masukin perintah ini lagi. Nah, perintah ini digunakan untuk menyimpan database secara permanen. Dan enter. Dan masukin perintah NetBeper Backup backend untuk menghubungkan database ke jaringan backend. Dan enter dan kemudian nah, berarti tandanya udah berhasil. Kemudian langkah selanjutnya yaitu membuat email API. Langsung saja kita masuk ke directory dulu. Nah, di sini langkah selanjutnya yaitu membuat container file. Langsung saja kita eksekusi, ketik perintah nano container file dan enter. Dan diisi dengan, ntar saya jelas. Nah, di sini ada perintah from regis OCP 4 yang digunakan untuk proses build aplikasi Java. Kemudian ada copy count jobs menyalin seluruh source code ke Emacs. Kemudian ada run mv setting xml pkg untuk menghasilkan home jobs target beper untuk menghasilkan ini. Dan ada stack runtime-nya from regis OCP. Dan ada from regis OCP-nya yaitu digunakan untuk menjalankan aplikasi tanpa tool build sehingga Emacs lebih kecil. Dan kemudian di sini ada entry point digunakan untuk menjalankan Springboard API. Ya, dan kemudian Ctrl O dan enter untuk menyimpan dan Ctrl E untuk kembali. Langsung saja langkah selanjutnya yaitu build Emacs API. Saja kita ketik perintah podman build /t beper API v1. Nah, di sini kita tunggu saja sampai selesai membuat Emacs API-nya. Sampai ntar kalau ada tulisan successfully target localhost beper API v1. Oke, sementara kita lihat. Nah, di sini masih 4 yang sudah berhasil kita kerjain dan 9 masih belum. Oke, lumayan lama ternyata.
Nah, di sini kalau udah ada tulisan successful target localhost, berarti image API berhasil dibuat dengan tag beper API v1. Oke, langkah selanjutnya yaitu menjalankan kontainer API. Langsung saja kita ketik perintah ini dulu, command run, terus namanya beper API. Ntar saya jelasin satu. Nah, kalau IDB host sama dengan beper/db ini digunakan agar API dapat menemukan database menggunakan DNS container name. Kemudian ada net beper backend beper frontend, yaitu API terhubung ke backend dan frontend karena menjadi penghubung antara database dan UI. Dan enter. Oke, langkah selanjutnya yaitu membuat image UI. Masuk ke direktorinya dulu. Oke, di sini kita sudah masuk ke direktori beper UI-nya. Kemudian membuat kontainer file. Langsung saja kita ketik nano slash spasi kontainer file buatnya. Kemudian kita isi ininya. Harus saya jelasin satu-satu. Nah, di sini ada run npm install, yaitu untuk menginstal seluruh dependensi aplikasi. Kemudian ada build direction-nya, yaitu run npm run build, menghasilkan file statis pada folder disk. Kemudian ada copy ngconf etc, yaitu menyalin konfigurasi nginx. Kemudian ada copy from builder yang menyalin hasil build rec ke direktori web nginx. Kemudian ada cmd nginx daemon off, yaitu menjalankan nginx di foreground. Oke, langsung saja Ctrl U untuk menyimpan, Ctrl X. Langkah selanjutnya yaitu build image UI. Buat build image UI, langsung saja kita ketik perintah podman build beper UI .2 v1. Di sini agak lumayan lama sampai ntar ada output yang successful katanya. Nah, di sini sudah 8 yang kita kerjain. Artinya
copy web down. Nah, di sini outputnya sudah keluar, yaitu successfully tagged localhost /beper garis miring UI tanda 2 V1 yang artinya IMAX UI berhasil dibuat. Langsung saja ke langkah selanjutnya, yaitu menjalankan kontainer UI. Kita jalanin kontainer UI-nya dengan ketik perintah podman run. Kemudian nama bepernya, nama beper UI-nya, enter. Kemudian net beper frontend. Kemudian saya jelasin. Ini 88, ini minus P8080 bagi 8080. Port host yang dipetakan ke port 8080 container. Kemudian ada net beper frontend yang menghubungkan UI ke API melalui frontend network. Oke, langsung saja kita enter. Berhasil. Kemudian langkah selanjutnya yaitu verifikasi kontainer dengan mengetik perintah podman ps. Nah, saya sudah memastikan ketiga kontainer berjalan dengan status up, artinya sudah berhasil. Kemudian langkah selanjutnya yaitu verifikasi aplikasinya. Kita ke browsernya. Nah, pesan di sini tandanya sudah berhasil ya, akan tampil. Untuk kemudian saya memilih tombol neobeb dan membuat pesan baru karena akan tersimpan. Ini tandanya sudah berhasil karena aplikasinya sudah bisa jalan. Oke, langsung saja langkah sebelumnya kita. Nah, di sini 13 passing 0 failet, berarti tandanya sudah berhasil. Kemudian untuk langkah akhirnya tinggal ketik perintah lab finish compiler U5. Nah, setelah seluruh pengujian selesai, saya membersihkan environment menggunakan perintah lab finish compare save revive. Langkah ini penting agar resource dari praktikum sebelumnya tidak memengaruhi praktikum berikutnya. Oh, di sini. Nah, pada soal nomor 2 ini saya berhasil membangun dan menjalankan aplikasi beper yang terdiri dari 3 kontainer, yaitu PostgreSQL database, Springboard API, dan REST UI. Dan dengan demikian seluruh soal yang telah saya selesaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.